Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali di hari weekend ini Losika bisa menemani adik-adik lagi di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB ya. Dan Lose harap adik-adik tetap semangat di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari ya. Bukan hanya pada saat hari Minggu saja, pada saat sekolah minggu. Nah, di pagi hari ini kita mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya Losika mau ajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami supaya kami boleh merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing ataupun di layar di bawah ini. Nah, Losika akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mengingat kembali dalam renungan-renungan harian sebelumnya, bagaimana ketika Hana mengandung Samuel, ia menazarkan, ia menjanjikan Samuel ini diberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu ketika Samuel ini masih kecil, ia sudah berada di rumah Tuhan bersama-sama dengan Imam Eli untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Nah, ketika ia juga beranjak dewasa, maka ia juga menyerukan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Kalau kita ingat lagi di dalam renungan harian yang sebelumnya, bagaimana Samuel memberikan pesan yang datang daripada Tuhan kepada orang-orang Israel pada saat itu untuk hidup berbalik kepada Tuhan, meninggalkan Allah-Allah yang mereka sembah pada saat itu, meninggalkan, membuang para asyirtoret yang ada di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, dan mengajak bangsa Israel untuk kembali beribadah kepada Allah, untuk kembali lagi percaya, untuk kembali lagi taat kepada Allah. Sehingga ketika mereka melakukan hal yang demikian, maka Tuhan akan melepaskan bangsa Israel ini, orang-orang Israel ini dari tangan orang-orang Filistin. Selain itu, Samuel ini juga mengajak orang-orang Israel untuk tidak berhenti berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong mereka. Dan ketika orang-orang Israel ini berseru kepada Tuhan, ternyata Samuel pun juga berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena ia mau bergantung kepada Tuhan. Ia mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Ia mau hidup meminta petunjuk daripada Tuhan. Sehingga di dalam bergantungannya kepada Tuhan, di dalam meminta petunjuk daripada Tuhan, Tuhan menolong Samuel. Tuhan menolong orang-orang Israel. Samuel tidak mau mengandalkan dirinya sendiri. Samuel tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi ia mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Samuel memerintah sebagai seorang hakim, seorang pemimpin yang memimpin di tengah-tengah orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling, ia bertanggung jawab dengan tugas yang ada, dengan tugas dan tanggung jawab seorang hakim. Dan ia juga
kembali ke Rama dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Selama ia menjadi hakim, ia bergantung kepada Tuhan, ia mengandalkan Tuhan, dan ia juga bertanggung jawab dengan apa yang telah ditugaskan kepada Samuel. Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita pun dapat belajar bersama-sama ya, bahwa sejak kecil kita juga harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk bergantung kepada Tuhan? Yaitu kita harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik saat ini sedang mengikuti ujian sekolah, selain belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, adik-adik juga harus berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong adik-adik dalam menjalankan, menyelesaikan setiap ujian yang ada. Selain itu, ketika adik-adik mendapatkan tugas dan tanggung jawab di sekolah, baik sebagai ketua kelas, sebagai bendahara, sebagai sekretaris, adik-adik juga harus belajar ya untuk bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong adik-adik nih di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Bahkan juga ketika adik-adik sedang mengikuti pertandingan ataupun perlombaan, adik-adik selain berlatih dengan tekun, adik-adik juga harus bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong adik-adik di dalam mengikuti perlombaan ataupun pertandingan yang ada. Nah, adik-adik, selain itu juga di dalam seluruh kehidupan kita, dari kita saat ini, dari kita sejak kecil, kita juga harus bergantung kepada Tuhan. Kita juga harus terus-menerus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menolong kita untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, menolong kita supaya kita hidup terus menuruti apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan Lausa harap adik-adik semuanya harus belajar ya untuk bergantung kepada Tuhan, harus belajar untuk terus berdoa dan berseru kepada Tuhan di sepanjang kehidupan adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh terus bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang terus taat dan setia kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, dan terus-menerus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk aktivitas di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukan yang terbaik, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam semua aktivitas yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya, dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Happy weekend adik-adik.